Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Apa sih kebutuhan itu? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Kebutuhan juga bisa diartikan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai yang sejahtera. Tentu dengan cara bekerja. Ada yang bekerja sebagai sekretaris atau admin di kantor, ada yang bekerja sebagai guru, bahkan ada juga yang bekerja sebagai petani. Tanpa petani kita tidak bisa hidup, teman-teman. Oke, next. Sekarang masuk ke jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kebutuhan pokok primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang kita bahas satu persatu. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan ini wajib dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Contohnya pangan, sandang, dan papan. Nanti di bawah juga ada gambar-gambarnya ya. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Merupakan kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Ada sepeda, kursi, dan tempat tidur. Ini merupakan kebutuhan kedua. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier, mewah atau lux ya. Ini merupakan kebutuhan ketiga, yaitu setelah kebutuhan ke satu, setelah kebutuhan kedua sudah terpenuhi. Contoh kebutuhan ketiga itu apa? Di sini ada sepeda motor, mobil mewah, kapal pesiar, HP Android, dan pesawat. Ini merupakan kebutuhan ketiga. Terus bagaimana Pak kalau seandainya dia terpenuhi? No problem, tidak jadi masalah. Kalau tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita. Yang paling pokok adalah kebutuhan primer ini yang wajib atau kudu harus dipenuhi. Jadi sekali lagi, kebutuhan berdasarkan intensitasnya terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau 2, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, mewah atau lux. Next. Nah, ini ada berapa gambar mengenai kebutuhan berdasarkan intensitasnya ya. Apakah kita perlu makan? Jelas sekali ya, kita perlu makan, minum, kita juga perlu rumah ya. Wah, syukur-syukur kita memiliki punya rumah yang mewah sekali ya, luar biasa, alhamdulillah. Apakah kita perlu perhiasan? Boleh, asalkan kita mampu. Pada uangnya, kalau nggak ada uang jangan dipaksakan ya, jangan sampai hutang sana sini yang bisa mengakibatkan diri kita sendiri, nanti kita yang rugi. Ada mobil mewah, subhanallah, kita berdoa bersama, semoga kita bisa memiliki semua yang ada di sini ya. Ini beberapa kebutuhan berdasarkan intensitasnya ya. Oke, selanjutnya. Ini ada kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan sifat ini dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani, ada juga kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Nah, kebutuhan jasmani ini biasanya berhubungan dengan raga kita, dengan badan kita. Ya.
seperti berolahraga, ya banyak isinya kan. Kemudian lari, minum poli, dan yang lainnya yang berhubungan dengan badan kita supaya badan kita tetap sehat dan fit. Yang kedua, ada kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani ini merupakan kebutuhan jiwa kita, hati kita. Contoh, kita perlu hiburan, kita perlu rekreasi, kita perlu juga mendengarkan ceramah agama, dan kita juga perlu beribadah. Jadi dunia itu ada, akhirat juga ada ya. Jadi harus imbang dua-duanya, antara dunia dengan akhirat. Next. Sekarang kita berbicara mengenai kebutuhan berdasarkan waktunya. Kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Contohnya nih, ada orang sakit, maka harus segera dia minum obat. Kalau tidak sembuh, maka harus segera dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Itu contoh kebutuhan sekarang. Sekarang masuk ke kebutuhan yang akan datang. Contohnya, menabung, membeli perhiasan, jalan-jalan, ini merupakan kebutuhan yang akan datang. Ini bisa ditunda. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, kita langsung ke kebutuhan berdasarkan subjeknya ya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kolektif. Apa itu kebutuhan individu? Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu. Tentu ya, kebutuhan individu ini berbeda. Kebutuhan saya dengan teman saya berbeda sekali. Ya. Ini ada contoh di sini. Ketika seorang guru mengajar, maka dia memerlukan buku tulis, pulpen, spidol, dan whiteboard. Beda halnya dengan Pak Tani. Pak Tani ketika bekerja menggunakan cangkul, arit, dan yang lainnya. Ini makanya saya katakan kebutuhan individu ini berbeda dengan kebutuhan yang lainnya. Terus bagaimana dengan kebutuhan kolektif atau masyarakat? Coba lihat, kebutuhan kolektif ini merupakan kebutuhan bersama yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Contohnya, ada jembatan, jalan, sekolah, dan tempat ibadah. Ini merupakan contoh-contoh kebutuhan kolektif masyarakat ya, atau kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama. Nah, ini merupakan contoh kebutuhan dari rohani ya. Ada masjid. Ini merupakan contoh kebutuhan rohani. Terus ada timbul pertanyaan, apa hubungannya sih antara kebutuhan dengan kelangkaan? Jelas sekali ada hubungannya. Kelangkaan itu timbul karena kebutuhan manusia yang secara terus-menerus bertambah. Akibatnya apa? Sumber daya yang ada itu tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Nah, konsep kelangkaan ini diartikan sebagai suatu keadaan saat jumlah alat pemuas kebutuhan lebih sedikit daripada kebutuhan atas alat pemuas tersebut. Ini manusia tidak pernah puas ya. Ketika sudah memiliki, contoh, sudah punya sepeda, pengen motor. Sudah pengen motor, pengen mobil. Inilah. Jadi berakibat ke ketersediaan sumber daya. Contoh lain, ya, penggunaan
SDA secara berlebihan. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Nah, nanti ada video, silahkan kalian simak ya video tersebut tentang kelangkaan. Itu tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian. Nanti setelah kalian diskusikan, kalian bisa presentasikan tentang kelangkaan itu ya, dan kelangkaan BBM, minyak tanah, dan juga kelangkaan gas LPG. Nanti kalian simak videonya. Nanti didiskusikan, kemudian nanti kalian bikin produk. Produk itu berupa kanva, poster, ataupun kalian bisa menyajikan dalam bentuk tulisan. Jadi silakan disimak baik videonya. Oke, semangat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.